Singkatan OTW nike adalah on the WC. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail separuh malamnya. Mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima dari tiang ucapan terima kasih dan tiang undang-undang kepada Allah untuk menyampaikan pengajian dari sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bini doang berjawab niki nggih, jamaah laki negara jawaban. Sampun boleh nyampe. Insyaallah tema tiang pelusnamian pada kesempatan saat berbahagia niki adalah tentang fadail sholatil jamaah, tentang keutamaan, tentang kelebihan sholat berjamaah. Poin saat pertama langan tema niki, nanti yang dimaksud secara bahasa berjamaah niki. Secara bahasa berjamaah niki artinya bareng-bareng, sama-sama. Yang bagus namian tekokal ndek narak butong, kalau bahasa tian butong ini mulai deriki nganjeng ya selabuta pada tokol ya marantan saat niki, maka niki namanya duduk berjamaah. Mun temboya bal saat majid main Real Madrid dan Barcelona, nah niki arana boya berjamaah. Begitu juga dengan tiang pelurus namian ketika ingin melaksanakan sholat secara bareng-bareng, ara imam, ara makmum, niki secara bahasa artinya sholat berjamaah. Adapun menurut para ulama fikih, yang dimaksud dengan sholat berjamaah nike adalah aktivitas sholat, aktivitas sembahyang yang dilakukan secara bersama-sama, minimal dilakukan oleh dua orang, arak sufu imam, arak sufu makmum. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak makmumnya, maka akan semakin banyak diridhoi dan banyak mendapatkan pahala lengan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki poin saat pertama. Kemudian poin saat kedua, terjadi ikhtilaf para ulama, terjadi perselisihan ya, hukum dari para ulama tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah. Yang sebutkan di sini 4 mazhab ya, yang sebutkan di sini perkataan 4 imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi berbahasa bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, adalah satu kewajiban atas setiap orang muslim, tetapi kalau ada yang mewakili mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Contoh sealainan, misalnya sholat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Munarak sebut dengan bilinang, misalnya desa beber iki. Kemudian ada yang mewakili melaksanakan sholat jenazah, maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jenazah gugur kewajibannya karena ada yang mewakili melaksanakan sholat jenazah. Begitu juga dengan hukum sholat berjamaah.
munara mewakili melaksanakan sholat berjamaah le musalla le santren atau le masjid, munara batur-batur siang masih sibuk dengan urusan-urusan dunia dan sebagainya, tidak bisa dan tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah, maka gugur kewajibannya melaksanakan sholat berjamaah walaupun tetap wajib gawe sembahyang lima waktu. Kemudian pendapat sak kedua, Imam Maliki berbahasa bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah, jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati adalah sunnah muakkadah. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat diprioritaskan. Sehingga kumbena sangat Rasulullah SAW dalam satu ibarat dikatakan tidak pernah sholat kecuali beliau melaksanakan sholat secara berjamaah. Walaupun beliau musafir, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah. Lebih-lebih ketika beliau tidak musafir, mukim di Madinah atau di sekitarnya. Maka Imam Maliki berbahasa bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah, karena banyak sekali keutamaan dan fadilahnya, hukum adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Kemudian Imam Syafi'i, kenal dah Imam Syafi'i ibu-ibu? Maka ada teduh ibu-ibu, kenal dah Irama? Kenal dah Roma Irama? Oh, kenal ya? Berarti pelunggus namanya ini termasuk Abri. Saudara Abri? Abri, anak buah Roma Irama. Lebih koyos-koyos anu badan gini. Imam Syafi'i berbahasa bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah sama seperti Imam Hanafi. Hukumnya adalah fardu kifayah. Munara mewakili melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya melakukan sholat berjamaah walaupun tetap wajib gawe sholat 5 waktu. Adapun Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu ainin, kewajiban setiap muslim. Imam Ahmad bin Hanbal berbahasa bahwa sholat berjamaah nikah merupakan kewajiban setiap muslim. Lagu ndek termasuk syarat sahnya sholat. Jadi munara subuh dengan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat mesa-mesa sah sholatnya, tapi dianggap dia sudah berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena dia tidak sholat secara berjamaah. Makanya di Arab Saudi, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tahunan si bapak-bapak dia yang pernah umroh, yang pernah berhaji. Jadi ketika azan dikumandangkan di Arab Saudi, toko-toko pada nutup, pegawai-pegawai pada mentelah, aktivitas dunia dihentikan dan sebagainya. Kenapa? Karena azan sudah dikumandangkan di Masjidil Haram. Searak ngelawan, maka di sana ada pasukan Pak, namanya pasukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ia minta dengan saya masih berbuka toko, ia menjerat secara hukum diperbolehkan, menjeratnya dia secara hukum dan boleh dia dihukum. Pasukan ini yang amar ma'ruf nahi munkar ini diberi kekuasaan. Untuk melarang mereka untuk buka tokonya. Kalau melawan bisa kena dipenjara dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Maka kesimpulan dari pendapat-pendapat yang sudah tiang bacakan tadi dan tiang sebutkan, kita ambil pendapat pertengahan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulullah SAW sebutkan baik dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Niki poin sak nomor 2 bapak-bapak. Ya pun dianggap poin-poin ada cepat ingat. Siapa tahu nanti keluar di ujian nasional, ya ibu-ibu. Masih ada sekolah sih, oh tamat, ya.
Kemudian poin saat teguh. Kita konsentrasi di sini. Kita konsentrasi pada poin yang ketiga. Saya akan bacakan, saya akan sebutkan beberapa hadis lengan desida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Saat pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, anaknya Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya Umar dan anaknya yaitu Ibnu Umar. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaihi. Salat berjamaah nikah jauh lebih afdal. Salat berjamaah nikah ibu-ibu jauh lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi sida bapak-bapak, rugi sida ibu-ibu, mau balik sembahyang kemudian kita tidak melaksanakannya secara berjamaah. Ya kumpena waktu yang kita habiskan sama orang yang sholat sendirian dan sholat berjamaah itu sama. Pada 5 menit mungkin 7 menit. Wudunya juga sama, sholat yang kita kerjakan juga sama, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berbeda-beda. Dengan sembahyang berjamaah dapat 27 derajat. Itu sembahyang biasa hanya mendapatkan mungkin 1 sampai 5 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi itu yang tunggu senamnya. Waktu-waktu kita ketika waktu sholat sudah tiba, kemudian dia perlu senamian sholat biasa lek balen, sehingga kita membiarkan masjid sepi, sehingga kita membiarkan musola sepi, padahal pahalanya begitu banyak dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lai arak salafus soleh Sopo jelu pernah ketinggalan melaksanakan sholat asar berjamaah. Di kitab ya ada talibin ini ada. Saking asyiknya dia berada di kebunnya, akhirnya ketinggalan waktu melaksanakan sholat asar. Sehingga pada akhirnya ketika dia pulang dari kebunnya, bertemulah sahabat-sahabatnya yang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Kemudian sahabat para salafus saleh ini berketuan untuk sahabatnya, dari mana kalian? Maka para sahabatnya mengatakan, oh saya baru selesai dari masjid melaksanakan sholat asar. Kemudian apa yang dikatakan oleh ulama yang ketinggalan sholat asar tersebut? Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat istirja niki bapak dan ibu-ibu disunahkan kita mengucapnya ketika kita mendapatkan ya berita-berita musibah atau keburukan. Lihat atau pas dengan bilinan doa katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya di masjid diumumkan bahwa tadi malam sudah meninggal dunia saudara kita Ustaz Abdul Majid. Allah berbau Ustaz Abdul Majid. Mudah-mudahan panjang umur beliau nih. Tadi malam diumumkan bahwa si fulan sudah meninggal dunia. Maka tiang perlu senamnya langsung kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat istirja ini disunahkan tiang perlu senamnya mengucapnya ketika tiang perlu senamnya mendapatkan musibah baik kode maupun pelik. Tiba-tiba mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafidnya tiba-tiba tiba-tiba dia teriak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batur-batur tiang sajomblo tadi malam dipaling berayana, maka yang jomblo mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu musibah, berita buruk. Ya? Nah niki para sahabat mengajarkan kepada kita tidak ketinggalan dan mendengar bahwa orang-orang sudah melaksanakan sholat secara berjamaah, dia langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ini kabar buruk buat saya, ini musibah buat saya. Bukan hanya kalimat istirja yang keluar dari mulut beliau, beliau langsung mengatakan ushidu alaikum, saya bersaksi atas kalian yang hadir pada saat sekarang ini kebunku yang begitu indah, yang banyak menghasilkan uang dan sebagainya, dia sudah melalaikanku untuk melaksanakan sholat berjamaah, saya infakkan dan sedekahkan untuk fakir miskin. Coba bapak-bapak ampura tiang perlu senamia
bilang dulu ketinggalan sholat berjamaah. Kadang-kadang datang ke masjid masih buksa ke telu, masih buksa ke dua. Dia wah ngucapin kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kita mau sedekahkan, menghukum diri kita dengan sedekah yang kita punya. Masya Allah. Contohnya misalnya HP, HP ini sudah melalaikanku mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu udah seimpakkan aja ke Ustaz Huwailid arak sama lu. Munara jadi yang terima maksudnya. Tidak ada seperti itu. Nah ini gambaran bagaimana semangatnya para salafus soleh. Ketika mereka ketinggalan satu saja melaksanakan sholat berjamaah, langsung dia menghukum dirinya dengan mengimpakkan apa yang melalaikannya, beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsentrasi di hadis ini Bapak dan Ibu-ibu. Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 bi'tah. Riwayat yang tadi mengatakan bahwa salat berjamaah jauh lebih afdal dengan 27 derajat. Tapi riwayat yang kedua mengatakan sholat seseorang yang dilakukan secara berjamaah jauh lebih afdal, jauh lebih baik dibanding dia sholat di rumahnya atau di tempat kerjanya dengan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah riwayat mengatakan 27 derajat, satu riwayat lagi mengatakan 25 derajat. Nanti saya akan jelaskan kenapa terjadi perbedaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Yang mendapatkan 25 derajat ini ke bahasa Rasulullah alaihi wasallam apabila dia berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Di mana? Di rumahnya. Maka lebih afdal dia pelurus namanya mun berangkat lalu jog masjid melaksanakan sholat berjamaah, lebih afdal, lebih mulia kita wudu di rumah kita masing-masing. Ini jauh lebih afdal. Lihat apa dia tangguh wudu di masjid tangguh. Cuma kalau kita berbicara mengenai jauh lebih afdal mana? Jauh lebih afdal yang pelurus namanya wudu le balenda mesa-mesa. Fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya. Artinya Nabi bawa arak dengan yang tidak memperbagus wudunya, Ustaz Majid. Ini sekedar wudu biasa. Tidak membasuh mukanya, hanya sekedar membasuh mata negara colet-coletnya. Ya arak sama nih. Maka tidak masuk dalam kategori hadis ini. Yang mendapatkan 25 derajat bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Kemudian setelah nikah, summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa salatuh. Kemudian orang tersebut setelah dia berwudu, dia perbagus wudunya di rumahnya, kemudian dia berniat keluar hanya untuk ke masjid. Ndek mampir-mampir dulu le balen tetangga. Ndek menyuduk ngopi dulu le warung-warung sebelah. Ndek wifi-an dulu le balik-balik sebelah dan sebagainya. Selesai wudu, dia berbagus wudunya, kemudian hanya berniat keluar hanya kemana? Hanya untuk ke masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lam yakhtu khutwatun illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun. Maka dengan si perbagus wudunya, dia berwudu di rumahnya, kemudian dia perbagus wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya hanya untuk ke masjid, maka langkah-langkahnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu langkahnya akan menghapus dosa-dosanya dan satu langkahnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki masih OTW ibu-ibu menuju masjid. Tahu daran OTW bapak-bapak? Gerah deh aran OTW. Hah? OTW deh aran OTW. Singkatan OTW nike adalah on the way.